Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ismail, mahasiswa tingkat 2 D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Waalaikumsalam, Ibu Nesa, silakan, selamat datang, silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih sudah datang ke klinik kami. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Bidang Sela yang kebetulan sedang jaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi ibu dan calon suami ibu ya. Mengenai kerahasiaan akan kami rahasiakan dan hormati ya Bu. Yang pertama adalah persiapan pranikah ya Bu. Sebelum menikah ada persiapan, beberapa persiapan yang harus disiapkan. Yang pertama ada persiapan fisik, pemeriksaan status kesehatan seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan HB, trombosit, dan leukosit. Selanjutnya ada pemeriksaan darah yang dianjurkan. Yang pertama, pemeriksaan golongan darah resus, pemeriksaan gula darah sewaktu, lalu ada pemeriksaan talasemia, pemeriksaan hepatitis B dan C. Lalu selanjutnya pemeriksaan rutin urin ya. Lalu persiapan yang selanjutnya adalah persiapan gizi. Peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Lalu selanjutnya ada status imunisasi tetes, pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi tetes untuk mencapai kekebalan penuh. Pemberian tetes 1 yaitu diberikan sebelum menikah ya Ibu. Lalu pemberian tetes kedua 4 minggu setelah tetes pertama. Lama perlindungannya selama 3 tahun. Lalu tetes 3 diberikan 6 bulan setelah tetes kedua. Lama perlindungannya yaitu 5 tahun. Lalu tetes keempat diberikan setelah 1 tahun setelah tetes 3. Lama perlindungannya 10 tahun. Lalu tetes kelima diberikan 1 tahun setelah tetes keempat, yaitu lama perlindungannya selama 25 tahun. Lalu selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Lalu selanjutnya membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Lalu pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau bau. Lalu khusus untuk perempuan, khususnya untuk ibu ya, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Lalu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Penggunaan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Lalu bagi ibu yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Lalu untuk bapak dianjurkan untuk disunat ya. Lalu selanjutnya tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama, jika terdapat kekerasan secara fisik, misal memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, dan melukai. Lalu yang kedua, kekerasan secara psikis,
misalnya seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam. Lalu yang ketiga, kekerasan seksual seperti misalnya memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Lalu yang keempat, penelantaran misalnya seperti tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Lalu yang terakhir yaitu eksploitasi, misalnya seperti memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakan orang. Lalu solusi untuk mengatasi tindak kekerasan tersebut, apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya baik suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, bisa mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Lalu yang kedua, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat. Lalu yang ketiga, melaporkan ke polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak. Lalu yang terakhir, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, atau lembaga bantuan hukum. Lalu selanjutnya ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Yang pertama ada metode modern jangka pendek, bisa menggunakan pil kombinasi, lalu melakukan suntik, progestin, dan kombinasi, lalu menggunakan kondom. Lalu ada metode modern jangka panjang. Jenis alat kontrasepsinya yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Lalu ada alat kontrasepsi bawah kulit atau implan yang mengandung progestin dan progestin kombinasi. Lalu selanjutnya ada metode alamiah seperti pantang berkala atau sistem kalender, yaitu terus penggama terputus, lalu pengukuran suhu basal, dan yang terakhir penilaian lendir vagina. Lalu selanjutnya ada tanda-tanda kehamilan ibu. Jika ibu merasa tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya, atau tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Lalu ibu juga timbul rasa mual, muntah-muntah, dan pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Lalu juga tidak nafsu makan. Lalu selanjutnya kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Lalu pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Nah, jika ibu merasakan tanda-tanda tersebut, ibu bisa melakukan tes kehamilan positif menggunakan tes pack ya ibu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.